pakai obat ini nggak Nggak mempan, bisa. tambah lagi obat ini nggak mempan, Nggak bisa. akhirnya ditambah lagi antipsikotik karena ada sampai pengen mati bunuh diri. Itu terus ada kayak suara-suara, Ada ada suara-suara. kayak Sudah mulai halusinasi Oh iya, gitu ya. halusinasi ya, ada kayak Halusinasi waktu itu angin. nyuruh mati ya. Ya, after you do your activity malamnya tuh you say your 3 words. Sampai detik ini saya happy-nya tuh karena itu. Oh iya, self love mantra itu. Self love mantra. Apa ini mantra apa ini? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Kenapa tuh kaosnya Zero Ego? Nggak milih. Ya kali aja dulu egonya tinggi banget gitu. enggak, Terus enggak sekarang milih. bikin kampanye gerakan egonya diturunkan jadi 0 gitu. Enggak milih. Kebetulan aja. Karena kalau ego tinggi itu kan biasanya juga kakean karep ya. Kebanyakan maunya gitu. Kalau egonya Ya, tinggi ya kan. Ya. Nah, saya pelajari Jovita, depresi itu bisa timbul ketika harapan itu tidak menjadi kenyataan. Nah, Jovita tadi sempat cerita sama saya bahwa ini mantan penderita depresi yang kali ini udah lepas obat gitu ya, setelah mulai perjuangan jatuh bangun. Nah, bisa diceritakan kenapa awalnya kamu depresi? Kalau awal itu depresinya itu kayak ya itu harapan tidak sesuai kenyataan. Harapanmu apa kalau gitu? Harapan gini, saya itu basically dari kecil tuh orangnya kayak people pleaser. Selalu ada untuk semua orang. Wis. Gitu. Terus ini sebenarnya kejadiannya sih before COVID gitu ya, bukan karena ada COVID jadi saya biasanya orangnya ceria tiba-tiba ada COVID jeder, nggak bisa kemana-mana, terus stres, kepikiran, depresi, enggak. Jadi udah berapa bulan sebelum COVID itu sudah banyak masalah lah. Ada kerjaan, ada masalah keluarga, juga ada masalah sama temen. Sebenarnya sama temen tuh nggak ada masalah sebenarnya, cuman harapan itu sendiri. Jadi ada masalah-masalah yang tidak bisa terceritakan. Waktu saya berharap menceritakan kepada beberapa orang yang merasa deket itu saya merasa tertolak. Nah, di satu sisi mungkin pada saat itu saya lagi ada di bottom line gitu, lagi kepingin gimana ya, kalau saya egonya jadi naik ya, ini zero egonya jadi naik 100% ego gitu mungkin ya. Jadi waktu dulu kalian butuh saya selalu ada. Ini saya cuman kepingin bercerita sesuatu kok saya merasa tertolak ya, itu di awal mulanya seperti itu. Kecewa ya. Kecewanya itu. Terus kena COVID, malah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Nah itu hubungannya makin merenggang sama temen deket. Saya punya temen deket sama teman-teman sekitar, sama papa mama, sama koko juga, sama keluarga terdekat juga nggak bisa share apapun gitu. Jadi nggak bisa keluar gitu. Intinya nggak bisa keluar, jadinya ya itu perlahan-lahan tergerus gitu. Dan kamu berharap bahwa yang bisa menerima itu harusnya teman dekat itu gitu. Iya. Karena kamu ngerasa bahwa aku ini udah selalu ada buat kamu kok gitu. Iya. Apalagi Jadi people pleaser gitu ya. Iya, egoisnya seperti itu. Bukan hanya karena ke keluarga udah nggak bisa cerita, jadi satu-satunya harapan kan biasanya gini, kalau udah deket sama temen tuh kan apapun bisa terceritakan, even kadang nggak sama keluarga gitu ya. Jadi waktu satu sisi ini saya udah cerita segala macem, ada di satu sisi biasanya saya cerita diterima, tapi mungkin nggak pas gitu ya waktunya. Tapi berapa kali saya mencoba bercerita dan posisi saya ini lagi feelingnya lagi kok saya di bottom line lagi, kok ditolak lagi, kok rasanya nggak direspon, jadi akhirnya ya kok semakin gitu. Jadi kalau saya udah deket sama orang, saya bisa bercerita, tapi tiba-tiba saya merasa tertolak, saya nggak bakal konfront orang itu, tapi saya akhirnya menghindar pelan-pelan. Saya tipenya tuh seperti itu. Jadi akhirnya merasa sendiri, akhirnya menghindar, akhirnya jadi sendiri, jadi benar-benar sendiri akhirnya. Gitu. Menghindar tapi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya. Gitu kan. Mencari pertolongannya juga bingung, mau sama Tuhan pun juga, ya setiap hari itu kayaknya wis
antara angel dan devil yang berkutat di hidup. Oh iya? Oh iya. Kalau saya cerita sama Dokter Aimi itu selalu kayak tiap hari itu ada aja. Jadi kalau misalnya ada problem apa, misalnya saya sama teman dekat saya gitu ya, sama si A gitu ya. Si A itu sebenarnya gak maksud loh kayak gitu gitu. Oh enggak, si A itu gini. Harusnya kan kamu tuh kan dulunya kamu cerita-cerita kayak gini aja ditanggepin, sekarang kok kamu butuh cuman segini aja kok kakak nanggepin. Nah, enggak kok, yang ini enggak apa-apa kok sebenarnya. Jadi saya tuh punya bisikan-bisikan sendiri gitu. Jadi akhirnya pikirannya itu tambah wah gitu, tambah nggak jernih, tambah nggak bisa tidur. Luar biasa gitu. Soalnya Jovita ini tipe orang yang kalau udah sayang sama seseorang itu all kasih, out. all out. Semua dikasihkan. Iya benar. Jadi ceritanya dia ini gak apa-apa ya, boleh saya Boleh, ceritanya. boleh Jadi cerita, dia ini boleh aja. memiliki sahabat yang mana dia udah bela-belain banget, all out buat sahabatnya. Ya, dan memang sangat-sangat deket ya. Kemana-mana bareng, nonton bareng, tiap pulang kerja kemana bareng. Saking sayangnya sama sahabatnya, kalau pergi nonton itu sampai bener ya, tiket nontonnya itu disimpan Untuk? kenang-kenangan. So sweet ya. So sweet. yang nyimpen bukan aku, tapi yang nyimpen kan bukan aku ya. Bukan yang itu yang di itu loh, yang di kado, yang saya sempat dikasih kado waktu saya depresi, kado ulang tahun, sampai segitunya, sampai saya itu bukan kepahitan, nggak tahu ya bahasanya apa ya. Love bombing. Sampai bingung saya. Love bombing. Jadi yang sahabatnya juga cinta memberikan perhatian yang lebih, sampai tiket itu disimpan. Tiba-tiba di ghosting, menghilang. Gitu ya, ghosting ya? Ya ghosting ya, saya merasa di ghosting. Cuman saya nggak tahu sahabat saya itu merasa nggak sengaja mengghosting. Tapi kalau saya merasa di ghosting, karena kan kalau harapan saya nggak sesuai kenyataan begitu. Saya nggak bisa buka kado itu selama hampir sebulan, sampai saya bawa ke Dokter Aimi. Dokter Aimi yang bukakan buat saya. Bener-bener saya nggak bisa. Dan mau dikasihkan itu. saya kadonya sih. Janganlah itu kado buat kamu. Yang mana yang isinya tiket tadi itu? Ya itu ada tiket, ada apa? Ya barang yang lain, yang lainnya itu mau dikasihkan ke saya. Kok nggak mau, kenapa Dok? Kasih aja ke saya kalau gitu. Ya saya. Soalnya kan waktu itu pikirannya juga nggak berusaha ngapa-ngapain. Jadi bukan saya nggak punya pikiran apa-apa untuk melanjutkan hidup aja, enggak. Ya. Sedekat itu ya sama sahabat sampai kecewanya ya. Iya itu makanya saya sekarang sih untung dibimbing sama Dokter Aimi itu love yourself more gitu. Jadi saya berusaha sekarang itu masih sih kalau ditanyain sama teman-teman saya masih sih people pleaser atau apa ya. Kalau tergolong people pleaser, kalau orang awam ngomong ya kamu memang people pleaser gitu loh. Sampai sekarang masih all out gitu. Ya sebenarnya ya ini mungkin boleh ya saya nambahkan ya. Jadi sebenarnya suatu hubungan tuh kan ada namanya hubungan yang tadi yang saya bilang all or nothing. Kalau udah all semua itu dikasihkan, yang istilahnya mungkin zaman sekarang love bombing. Love bombing itu kan istilah yang sering dipakai hubungan pasangan laki perempuan, tapi kadang dengan sahabat pun juga, terutama perempuan ya, juga ada yang semua kemana-mana berdua sama sahabatnya. Apakah salah ya? Salah sih enggak sebenarnya, tapi lebih ke arah kayak gini ya. Ini karena di sini nggak ada pulpen saya nggak bisa jelasin, tapi ibaratnya kayak ini satu lingkaran ya, ini Jovita ya. Terus sahabatmu juga di lingkaran yang sama, kemana-mana selalu sama sahabatmu. Ya, ini yang saya bilang all. Tapi kalau udah menjauh juga akhirnya jadi all or nothing. Ini Jovita, ini sahabatmu, udah kayak jauh banget. Nah, ini justru hubungan yang nggak sehat. Hubungan yang sehat harusnya ini Jovita, irisannya ini sahabatmu. Ada saat Jovita pergi dengan sahabat, tapi juga ada saatnya kita memiliki aktivitas kita masing-masing. Nah ini kenapa kok perlu saya bilangkan, karena banyak sekali anak-anak muda yang dalam relasi seperti itu. Baik dengan sahabat maupun dengan pacar, kemana-mana selalu berdua, all atau nothing. Misalnya dia pergi, aku pergi dulu ya, aku mau ini nih di endorse, aku mau pergi ke sini. Ngikut. Nggak boleh. Ada yang nggak boleh dilarang. Nah itu justru nggak baik. Kenapa? Karena berarti tidak bisa mendukung untuk pertumbuhan dari pasangan. Harusnya kita tuh kan bertumbuh, masing-masing bertumbuh. Aku bertumbuh sebagai, kebetulan pasien saya yang lain itu ada yang jadi selebgram, jadi dia di endorse harus ke sini ke situ. Nggak boleh dilarang. Kan nggak bisa bertumbuh usahanya. Nah itu justru nggak baik. Harusnya kita itu bisa mensupport pasangan kita untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari mereka masing-masing. Ada yang kita
lalui bersama, spend time together, tapi juga harus ada waktu yang sendiri-sendiri. Nah, pada kasusnya Jovita, dia dulu kemana-mana selalu sama sahabatnya ini, sehingga ketika akhirnya menjauh, seperti dunianya runtuh, all or nothing itu tadi. Justru nggak baik. Apakah relasi itu juga berlaku untuk suami istri gitu? Sebenarnya iya. Oh. Ya. Iya. Bukan berarti Anda harus kemana-mana istri selalu ikut, enggak loh ya. Iya. Karena ada tipe-tipe istri yang seperti itu, curigaan terus sama suaminya kemana-mana selalu ngikut, itu juga nggak baik. Menurut saya harusnya tetap ada saatnya dia sendiri sama teman-temannya, mungkin ada saatnya dia sendiri. Juga ada saatnya istri juga sendiri, me time, ke salon sendiri, dia sama sahabatnya, sama orang tuanya. Kadang juga ada laki-laki yang juga nggak mengizinkan istrinya untuk pergi dengan keluarga dari istri, juga ada loh. Ada ya, itu juga nggak baik. Iya. Oke. Dan salah satu message tadi saya tangkap adalah ya kalau sama orang tuh deket ya jangan deket banget lah. Nanti kalau udah dipisah ya lukanya banget gitu. Ya kalau nggak bisa milah ya nantinya jadinya mungkin arahnya kayak pengalaman hidup saya. Oke, kembali soal depresi. Terus apa waktu itu yang kamu alami sampai nggak bisa tidur? Terus apa lagi? Ya itu keinginan untuk bunuh dirinya tuh kuat. Oh, sampai segitu ya? Iya. Jadi saya tuh sebenarnya sama dokter Aimi itu sempat udah konsul tahun berapa, konsul online aja gitu. Terus akhirnya mutung kayak saya nggak ada harapan ini udah. Sama dokter Aimi pun juga saya maksudnya nggak klik gitu loh. Saya kan maksudnya kayak kan menolak gitu kan, pikiran saya menolak, dibilang apa sama dokter Aimi itu menolak gitu loh. Cuman kasih obat ya tak teruskan obatnya, itu aja selesai, tapi saya nggak kontrol lagi, nggak daftar kontrol lagi, karena menurut saya nggak bisa gitu loh, nggak ada harapan gitu loh. Itu yang tak rasa ya kayak orang-orang linglung gitu. Nggak ada harapan, menolak, maksudnya menolak pengobatannya gitu, tidak mau kontrol lagi gitu. Iya, karena kan saya ini tipenya juga susah gitu loh, mau percaya sama orang itu susah. Oh. Mau lihat orang itu baik apa enggak itu susah juga gitu. Jadi nggak semuanya bisa saya ceritakan. Gitu. Berarti termasuk sempat negatif thinking juga ya? Kalau negatif ke dokter Aimi enggak gitu. Tapi maksudnya saya udah sebelum COVID sampai akhirnya ke dokter Aimi itu aja saya nggak bisa. Saya sama Tuhan aja nggak bisa, ini manusia. Ya gitu kan. Anggapannya tuh saya mikirnya tuh terlalu jauh gitu loh. Ini sama manusia. Overthinking gitu. Ya. Overthinkingnya tuh terlalu gitu. Dalam seharian memang kamu tipe orang kayak gitu ya? Apa ya namanya, introvert ya? Oh gitu. enggak, bukan kalau ya? saya itu tipenya gitu ya, kayak gini ceria gitu. Cuma kan suster, dokter bingung juga loh, ini sembuhnya kayak gini ternyata aslinya tuh kayak gini gitu loh. Teman-teman saya aja udah ngalami, sekarang udah banyak bercerita gitu. Dulu itu ternyata 1 tahun itu kamu dibilang sakit, dibilang apa, mereka mengiranya tuh saya cancer atau saya punya masalah berat atau apa gitu loh. Jadi selama 1 tahun itu, 1 tahun berjalan yang waktu saya parah-parahnya itu dok, itu saya tuh di kantor itu kayak disapa gitu kayak orang nggak denger apa-apa. Diem. Padahal kalau saya di kantor itu ketemu sapa nggak kenal pun ya, Mbak, Pak gitu, kayak gitu semua disapain sama kayak katanya teman-teman saya loh, kenal satu Indonesia gitu. Istilahnya itu jadi berubah 180 derajat gitu. Saya yang biasanya sama saya yang ketika saya di titik terendah itu, ya depresi itu. Nah ketika diam itu kepikiran apa? Nggak mikir, dan Nggak untungnya mikir. itu makanya Kosong. saya kadang bingung, kosong gitu, kosong tapi masih bisa kerja. Nah, dokternya juga bingung, kamu masih bisa kerja, bisa. Produktif nggak masalah. tapi? Produktif juga, nggak ada masalah di kerjaan. Kalau sama itu nggak ada masalah. Kebetulan atasan saya sih keluarga sendiri masih. Jadi ya lebih longgar ya? Ya bukan lebih longgar juga, masih mengerti kondisi saya. Tapi ya dengan tekanan yang ada pun di kerjaan mungkin saya nggak ada respon. Kalau ada tekanan, kalau tipe kayak saya, aduh kerjaan lagi ini ada, ini kenapa? Tapi nggak sulit fokus waktu itu. Sulit waktu fokus depresi biasanya soalnya pasien lain sulit fokus. sulit konsen. Sulit fokus iya. Cuman kerjaan itu enggak. Jadi gini, kayak nggak ada respon gitu loh dok. Kayak ada tekanan gitu ya. Tekanan misalnya ini deadline-nya gini, ya wis tak kerja no. Biasa Kayak aja orang, gitu. Kayak orang
mayat hidup gitu tau. Iya, bener. Kalau orang ngomongnya kayak robot gitu loh. Iya. Kembali kalau do usual thing gitu toh. Oke. Kembali kalau robot itu kan melakukan sesuatu yang berulang-ulang yang memang sudah SOP begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang lain daripada yang lain, apalagi harus mengambil keputusan. Nah, itu kalau disuruh Nah, kalau ngambil keputusan, itu mikir nggak bisa kan? Benar. Lost fokus. Jadi kalau disuruh mikir biasanya aku kalau misalnya ini gimana, langsung jawab. Ini enggak. Nah, gitu ini baru poin nanti saya. jawab gitu, baru bisa jawab. Jadi orangnya kayak orang linglung gitu loh. Dikasih satu kantor ketawa, saya diem. Apa yang diketawain gitu ya? Iya, enggak apa yang diketawain, saya enggak mikir. Mereka ketawa apa saya enggak mikir gitu loh. Itu baru ada cerita-cerita saat saya ini membaik gitu loh. Ya ceritanya dulu kamu opo gitu loh. Kok sekarang udah nggak apa-apa gitu. Iya. Masih concern merawat diri? Concern, dan itu berkat dokter Aimi juga. Saya sampai Sebelum ke AME? Sebelum ke AME concern kenapanya? Iya, Maksudnya concern depresinya merawat sampai diri. nggak merawat diri, Iya, sampai males nggak mandi, mandi. nggak mau ngapa-ngapain. Oh itu tidur, iya, bener, nggak mandi sempet kayak apa gitu segala ya. macam. Tapi kalau kerja ya mandi lah ya. Sehari sekali tapi, iya bener. Kenapa? Pulang Kemana? Sehari kerja, sekali pulang mandinya. kerja saya nggak mandi. Oh. Nggak mandi, nggak ada keinginan untuk. Merawat diri. Iya bener. Jadi kasusnya Jovita memang pada waktu itu termasuk depresi yang berat ya. Iya, berat Karena ya. waktu itu kita udah coba antidepresan macam-macam itu gak ngefek Dari sampai 7 obat, 8 obat saya. 8 ya. Minum 8 jenis obat, kalau nggak salah 7 atau 8. Maksudnya ganti-ganti tuh sampai 7 kali gitu. Enggak, sekali minum tuh 8 itu. Sekali minum 8? Ya, pokoknya Oh my resisten. god. Hah? Memang bener. Makanya Waduh. kenapa kok saya undang dia di sini? Saya bingung sampai Karena anu, dia obatnya ini buah gitu. contoh yang waktu itu awalnya buahnya obat karena resisten. Pakai obat ini enggak Nggak mempan. bisa. Tambah lagi obat ini, enggak mempan, Nggak bisa. akhirnya ditambah lagi antipsikotik karena ada sampai dia pengen mati bunuh diri. Itu terus ada kayak suara-suara, Ada ada kayak suara-suara. apa, kayak Oh, sudah mulai halusinasi gitu ya. halusinasi Oke. ya, ada kayak Halusinasi waktu itu angin. nyuruh mati ya. Ya, nyuruh mati aja. Jadi nyuruh ciri mati, khasnya nyuruh kalau mati gitu. depresi berat itu halusinasinya tuh yang terkait dengan ide-ide depresi, nyuruh mati, ngenyek, kamu tuh gak berguna, udah kamu Iya, mati saya aja. tidak berguna. Tiap hari itu ada terus di pikiran saya, dan saya tuh bener ya percaya nggak percaya tapi ini ngalamin sendiri. Sampai saya kan kurus tuh dok, dari aslinya itu saya segini, turun sampai 40 kilo, Wih. kurus sekali. Terus kena obatnya dokter, kena hormon, gendut lagi kayak babi. Jadi Tapi 80 sekarang kilo. sudah lepas obat total. Berarti betul ya? 4 bulan ya. 4 bulan. Berarti betul ya, Tanpa obat antidepresan itu bisa menggemukkan badan ya, bisa. Tergantung jenisnya apa. Oh. Kebetulan yang jenisnya Jovita memang yang obat yang bisa naikkan berat badan, karena biasanya obat yang naikkan berat badan kalau ada titiknya di histamin. Titik di histamin itu yang bikin ngantuk di satu sisi, karena dia nggak bisa tidur, jadi butuh untuk dia ngantuk. Tapi biasanya yang titiknya di histamin yang bikin ngantuk, bikin tidur itu juga ada efek bikin gemuk. Iya, Karena bikin iya. nafsu makannya. Oh my god, 7 sampai 8 macam itu racian atau gimana Ya, itu? ada yang racikan, Ada yang racian, ada yang enggak. Kalau saya ingat ya, udah nggak inget yang lalu-lalu gitu. Heeh. Iya. Kamu nggak takut minum obat segitu banyaknya? Kan Ya ada udah banyak. pasrah, karena Oh, aku udah pasrah. akhirnya bisa mau menerima dokter Aimi lagi. Ketika ceritanya itu sudah aku hilang itu kan ya, satu hari itu kayak kalau ingat itu hilang, saya menghilang, memutuskan hari itu saya mau bunuh diri. Sempet kayaknya mama Sudah kabur dari rumah ya? Sudah, ya itu Terus kabur. mamanya kalau nggak salah kontak saya ya, aku juga agak lupa udah lama. Iya, tiba-tiba kontak dokter Aimi nge-DM saya tapi handphone saya tinggal. Udah, saya sudah nothing tulus. Saya jadi itu pagi-pagi berangkat kerja. Masuknya kan harusnya jam 9 ya. Ya jam 9 sampai jam 8 lupa Ngilang saya. ya. Saya udah setengah 7 sudah keluar rumah. Itu saya masih sempat keliling-keliling ke Surabaya nyari bunuh diri. Nah, lucunya saya itu mau bunuh diri tuh masih mikir gimana cara bunuh diri tapi nggak ngerepotin orang. Kan dia nggak sakit. Enggak, kalau sakitnya saya enggak, wis pasrah, enggak tahu wis. Pokoknya saya enggak mau ngerepotin orang. Jadi saya tuh sampai titik terakhir tuh saya enggak mau ngerepotin orang gitu loh. Cuma saya enggak nemu. Jadi satu jam tuh keliling Surabaya. Akhirnya kok saya menggok ke rumahnya teman saya. Temen yang tadi itu bukan? Beda. Lain. Oh. Ini beda, temen yang akhirnya saya balik lagi. Ini teman-teman saya kan aktif basket dulu, teman basket yang lama nggak ketemu. Saya ke rumahnya dia lagi. Kebetulan teman saya nggak ada, ketemunya adiknya. Dibukain lah pintu gitu ya sama adiknya. Oh masuk C. Lah adiknya itu kaget. Saya nggak deket sama adiknya dulu itu. Waktu dulu tuh nggak deket. Datang
aku mau bunuh diri. Kaget lah itu si adik. Sampai bingung dia. Udah duduk di sini dulu. Pokoknya saya itu ditahan di situ. Pokoknya saya jangan boleh keluar sampai keluar rumah lagi. Nah, mungkin dia telepon kakaknya atau gimana, tapi kan kakaknya kan lagi kerja juga kan. Lagi kerja segala macam, nunggu sampai sore. Jadi aku seharian di rumah itu bercerita menangis segala macam. Cuma nggak tahu kenapa aku dibelokkan ke rumah itu. Hari itu. Padahal aku tuh hari itu sudah berangkat pakai seragam tapi handphone saya tinggal. Dicari nggak bisa. Kalau saya mengingat ya itu sih. Iya, yang saya ingat mamanya telepon saya nangis-nangis. Dok, ini Jovita hilang, Dok, gimana? Waduh, saya juga bingung. Akhirnya saya kontak lewat DM itu, Jo, di mana? Kayak gitu. Ya handphonenya kan ditinggal. Iya, saya matiin juga. Oh, dimatiin juga. Saya matiin. Saya memang udah niat gitu. Udah niat lah, udah habis, nggak ada, nothing tulus gitu loh. Oke. Nggak bisa gitu. Berarti setelah dari rumah temen itu kamu dibelokkan, apakah di tempat itu juga terus titik balik di situ? Belum juga ya. Cuman aku maksudnya sudah merasa lebih tenang mungkin ya. Dibelokkan ke sana itu kan kacau tau. Bukan bangun ya Dok ya. Kan saya bilang saya nggak bisa tidur. Saya benar-benar nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur saya kok. Jadi saya kalau orang tidur itu mungkin kan tidur, ada tidur ya. Ini tidurnya tuh tidur merem, matanya merem tapi ngawang. Jadi kan kalau ada orang ronda jam 1 pagi jam 2 pagi masih terdengar ya? Itu masih terdengar. Dan selama dari jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4 sampai itu pos rondanya itu enggak kedengaran apa-apapun itu. Pikiran saya tuh berkutat sendiri. Kamu ini enggak berguna. Nyorokno keluarga, sekitarmu. Gini maumu tuh apa segala macam gitu loh. Itu padahal udah minum obat itu? Sudah. Masih ngawang? Masih. Dosisnya kurang gede dong. Iya, makanya itu tuh awal-awal, terus akhirnya makanya ditambah. Oh. Dan saya juga malah ditambah. Obat ditambah lah, ini lah bingung. Ini bener apa enggak? Aku ini sing bener apa dokter Aimi ini enggak bener gitu. Loh, sempat begitu loh. Saudara-saudaraku sampai bingung. Loh, obatmu kok ditambah? Mamaku tanya, "Loh, obatmu kok nambah?" gitu loh. Iya, soalnya enggak mempan. Ini saya mau sharing juga ya. Saya sempat negatif thinking juga dengan dokter Aimi gitu ya. Apa namanya? Waktu itu saya dikasih obat apa Dok, ada efek paradoksial ya. Oh, paradoxical side effect. Iya. Antidepresan. Ada gitu kan. Kok tambah nemen ya, jadi lebih kacau gitu pikiranku gitu. Saya pikir ini dokternya bodoh kali ya. Baru ketahuan sekarang. Ya Allah. Aku 2 minggu melalui masa-masa yang penuh dengan kekelaman. Padahal itu memang efek samping obat loh. 2 minggu pertama. Ya makanya saya baru tahu itu ada itu gitu loh. Tapi setelah itu aku bahagia kok. Ya, Oke. gitu. Iya. Sampai akhirnya bisa lepas tuh gimana ceritanya? Ya nurut aja. Ya nurut ya berdoa ya apa ya, kalau bilang berdoa kok ya cek telate gitu ya. Masa ketemu dokter Aimi baru berdoa baru klop gitu ya, enggak, berdoa sudah lama-lama gitu. Cuman dengan ketemu dokter Aimi itu akhirnya ketemu, maksudnya akhirnya ternyata ada gitu loh. Masih aku membayarnya untuk mendengarkan, cuman nggak semua kan bisa klik ya Dok ya gitu ya. Maksudnya I pay something untuk dokter, misalnya psikiater kan juga belum tentu klop gitu. Datang lagi sejak yang udah terselamatkan itu, di hari itu kan langsung dikontak, udah kapan kamu kesini ya. Aku memberanikan diri untuk hadir lagi. Walaupun sebenarnya deep down inside itu aku juga malu gitu loh. Dulu aku udah pernah ke sana, terus udah tak tinggal, kenapa aku mau balik lagi gitu loh ya kan? Kan ada Aku malah lupa kalau kamu pernah meninggalkanku. Lu serius, aku malah baru ingat sekarang. Iya gitu. Pernah. Egoisnya kan, maksudnya kan aku ini udah nggak percaya kok kamu balik lagi. Nah, kan ketakutan tersendiri kan, pikirannya masih kalut gitu loh ya. Apalagi sama manusia, mau tak nerima lagi gitu. Mau. Dia bagaikan menyambut anak terhilang kok. Dan memang itu terbukti. Ya memang Aku itu malah gak terbukti. kepikiran tuh malah syukur. Kalau dia gak ngomong aku lupa. Dan itu terbukti. Dan aku merasa diterima di sana. Gitu. Didengarkan, dikasih. Ya bukan orang yang menggurui juga. Iya. Didengarkan, dikasih solusi, ya segala macam gitu ya. Ya dengan dikasih obat juga sih. Oke. Selain obat kan harus memanage pikiran ya. Maksudnya apa itu Dok namanya? Terapi apa ya? Yang menatapi. Nah, kayak gitu. Gimana kamu mengatasi itu? Itu sih sama dokter Aimi sih sempat sekali yang itu ya. Kamu tiap pagi coba lah, tiap hari bukan tiap pagi. After you do your activity, malamnya tuh
you say your 3 words. Sampai detik ini saya happy-nya itu karena itu. Oh iya, self love mantra itu. Self love mantra. Apa ini? Mantra apa ini? Self love mantra itu. Dan itu yang membangkitkan saya dari depresi saya. Berhasil pengobatan itu juga dari saya ndak punya harapan apa-apa, saya mencoba, tapi itu susahnya luar biasa tuh. Susahnya luar biasa. Soalnya Jovita ini susah. Awal dia ke saya tuh, dia tuh selalu merasa dirinya nggak berharga, nggak berguna. Wah, itu udah berapa Sudah bulan aku mati itu. aja, aku ini paling repot. Jadi semua itu negatif tentang Ya dirinya. memang. Berbulan-bulan semua ada itu, positif. bukan cuma 1-2 bulan. Nah, makanya itu yang dikasih self love mantra itu kan isinya kan thank you, I'm Thank you, sorry, I'm sorry, I love you. Thank you, I'm sorry, and I love you. Ucapkan 3 mantra itu ya. Kalau Anda sedang depresi. Thank you ke diri sendiri. Ya, thank you ke diri Jovita, sendiri. sudah berusaha menjadi Ya, teman yang baik selalu. atau apa. Terus I'm sorry ya kalau aku kepikiran pengen membunuh kamu, pengen bunuh diri, menyakiti kamu, merasa dirimu gak berguna. Sorry. Dan yang terakhir I love you. Aku mencintaimu, aku pengen berusaha yang terbaik untukmu, aku mau kamu hidup bahagia, yang positif-positif. Itu sih intinya. Thank you, I'm sorry, I love you. Dan tiap hari itu saya praktekkan sampai detik ini. Sampai detik ini. Bukan masalah yang kemarin kan bunuh diri. Kalau sekarang kan nggak mungkin saya mikirin bunuh diri, udah nggak mikir. Puji Tuhannya udah nggak mikir gitu. Jadi yang sekarang apa yang saya cari tiap hari, apa yang bisa saya thank you dalam hidup saya hari ini. Apa kesalahan saya atau apa yang saya lakukan salah sama sekitar saya itu sorry juga. Ke diri sendiri juga pasti. Dan pasti I love you juga, itu pasti. Jadi saya berusaha mencintai diri sendiri. Iya. Disadarkannya itu pelan-pelan, tapi itu susahnya luar biasa. Ya. Waduh, itu mencobainya itu berapa bulan saya baru mau mutung, enggak ada thank you, enggak ada apa gitu. Oke. Total berapa bulan semuanya? 3 tahun ya kalau 3 tahun, luar biasa. Saya Jadi tahun 2021, 2021. Enggak. Iya. 2 tahun lah, ini kan sudah 2002. 2023 kan 2024. 2023 kan berarti 2 tahun toh? 2023 ya 2 tahun lebih lah kalau nggak salah itu. Aku lupa sih berapa lama. Ya, Tapi bukti bahwa dia berhasil lepas obat total. Jadi Ya. antidepresan pun ya Dan saya mau tidak happy menyebabkan sekarang. ketergantungan. Iya. Enggak menyebabkan sama sekali kok. Apa Kalau itu? ada yang bingung gitu ya, nanti saya ketergantungan, kalau enggak minum ini saya enggak bisa tidur. Buktinya saya bisa tuh tidur Dari sekarang. 7-8 obat Mundur. menjadi 0. Kayak permen aja loh. Saya ini dikasih 1-2 aja bingung, ini 7 saya makin bingung Karena ya. nggak mempan waktu itu. Semua nggak mempan masih pengen Aduh, makan. Cobain, iya, cobain iya, semua, iya, nggak iya, mempan. iya. Nggak ada Iya sih, harapan iya. gitu dulu. Oke. Perbincangan dilanjutkan antara dokter dan pasien dan saya pamit ya. Terima kasih, semoga Anda bisa mengambil makna dari obrolan ini bahwa depresi pun bisa disembuhkan. Terima kasih Dokter Aimi dan Jovita. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.